Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali datang di dalam mesbah doa pagi. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ada dalam kehidupan kita dan di dalam mesbah doa pagi ini. Mari saudara, kita mau hanya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan kemenangan sepanjang hidup yang kita akan mau jalani ini. Sertakan Tuhan selalu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Percayalah Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru kepada kita semua. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu kami datang untuk menyembah, memuji-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan di hari-hari hidup kami di dalam dunia ini Tuhan penuh dengan pergumulan, tantangan Tuhan setiap hari Tuhan. Dan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami percaya bahwa kami masih punya pengharapan di dalam kehidupan kami, itu iman percaya kami padamu. Bahwa hari ini Kau ada pagi hari ini ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Korban syukur kami Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Walaupun Tuhan tubuh kami Tuhan Bapa Tuhan terbaring, ada yang lemah Tuhan, yang terbaring Tuhan, ada yang sakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pasti pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau ada yang lemah Tuhan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Tuhan Yesus berharga di mata kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan keselamatan, pengampunan, pemulihan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi yang terbaik, pujian penyembahan kami padamu. Haleluya. Amin. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga di mata kami Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Amin Tuhan. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa Tuhan. Pakailah hidupku. Kau berharga dan mulia di mataku ya Tuhan Yesus. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan-Mu. Yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa Tuhan. Pakailah hidupku. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
di hadapan-Mu Bapa. Tuhan pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku berarti. Tuhan Pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku jadikan berarti. Tuhan pakailah hidupku, Engkau baik ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku yang sejati dalam kekudusan kebenaran-Mu Tuhan. Hidup lebih mengasihi-Mu, percaya kepadamu, mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah kekuatanku, oh yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi benar ya Tuhan. Oh selamatkan hidup kami, selamatkan hidup keluarga kami di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Oh pulihkan hidup kami jauh dari Tuhan. Oh Bapa kami akan lemah, Yesus Bapa, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus selamanya. Kami tak mau hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami tak akan mampu di luar Engkau Tuhan. Biarlah Kau ubahkan hidup kami Tuhan. Dari Tuhan, oh Bapa yang begitu Tuhan Yesus Bapa takut Tuhan. Kami boleh diubahkan menjadi orang-orang yang berani Tuhan. Menghadapi kehidupan hanya dengan kami percaya bahwa Engkau berikan kemenangan. Dan Kau sanggup menghidupkan Tuhan Yesus dari kehidupan yang gelap Tuhan menjadi kehidupan yang terang. Karena ada Yesus di dalam diri kami, sehingga Engkau menyelamatkan hidup kami dari dosa dan kelemahan. Dan Engkau ubahkan hidup kami Tuhan menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Kami percaya hidup kami Tuhan, oh berarti di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu kami tidak mau takut jalani hidup yang kami jalani dalam dunia yang gelap ini. Kami percaya Yesus yang sanggup memulihkan, memberkati kami, yang siap kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap, yang masih jauh dari Tuhan perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang berkenan pada-Mu. Kaulah air kehidupan, Kau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus dan kesegaran. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Inilah pujian kami Tuhan, Kaulah air kehidupanku, Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupanku ya Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kami kesegaran, yang memberi kelegaan. Amin. Engkau baik Tuhan, amin. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut, Tiada ku takut, jalani hidup ini bersama Yesus. ku menang. Amin Tuhan, kami percaya padamu. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. bersama Yesus ku menang. Amin. Inilah pujian kami Tuhan. Oh, Kaulah air kehidupan buat kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Inilah pujian kami. Kami mau katakan, Kaulah roti kehidupanku, Kau yang berikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini. Tiada ku takut
jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut jalani. Tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, oh, tiada ku ragu akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang bersamamu. Bersama Yesus ku menang, bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang. Amin. Tuhan kau baik, haleluya. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini dengan satu tema, saudara, pengikut Yesus sejati. Ya, di dalam Matius 8 ayat yang ke-19 kita akan baca. Matius 8, ya, kita mulai saja di ayat yang ke-18. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ya, saudara, firman Tuhan ya mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya, di antara orang banyak yang mengelilingi Yesus, saudara, terdapat seorang ahli Taurat yang ingin mengikut Yesus. Dikatakan kemana saja Yesus pergi. Ya, saudara, Yesus tidak tertarik kepada kumpulan orang yang begitu banyak yang mengikutinya. Ya, ia tidak mencari pengikut yang dangkal, ya, tetapi Yesus mencari pengikut yang sejati. Ya, saudara, bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sejati? Yesus mengatakan demikian. Ya, yang pertama adalah siap meninggalkan kenyamanan hidup. Ya, Yesus katakan di dalam Matius 8 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, saudara, Yesus memperingatkan ahli Taurat bahwa jika ia mau mengikut Yesus, maka ia tidak akan memiliki kehidupan yang nyaman. Ya, saudara, ada banyak, saudara, ya, perintah-perintah Yesus yang nampaknya tidak nyaman bagi manusia daging kita, ya, dan sangat sulit untuk diikuti. Ya, sebagai contoh, firman Tuhan katakan, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ya, di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Ya, makanya Yesus, saudara, sudah mengatakan lebih awal bahwa untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, maka mereka harus meninggalkan kehidupan yang nyaman. Ya, artinya
saudara, bahwa mereka harus siap ya mengikut Yesus, membayar harga berapapun harganya, saudara, menyangkal diri, memikul salib, saudara, untuk mengikut Yesus ya. Bahkan saudara, mereka juga harus ya mengikuti perintah-perintah Yesus yang nampaknya saudara sangat sulit dilakukan bagi manusia daging ya. Dan saudara, kita telah membaca tadi perintah Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu ya. Itu tidak mudah saudara ya. Namun firman Tuhan katakan, kalau kita mengasihi Yesus, maka tanda kita mengasihi Yesus adalah kita menuruti segala perintahnya ya. Saudara, sebagaimana Yesus mengasihi kita, bukan pada saat kita menjadi orang yang benar, tapi justru Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat ya. Oleh karena itu Tuhan mengajar saudara dan saya untuk mengasihi musuh kita, bahkan orang yang menganiaya. Karena Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Ya, karena orang berdosa pun bisa melakukan hal demikian. Namun karena kita menjadi pengikut Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus siap membayar harga, dan saudara, kita boleh mengikuti jejak Tuhan Yesus ya. Saat Yesus di kayu salib, Dia tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkannya, tetapi Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Kemudian ada juga perintah Yesus, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan pikul salib, itu dalam Matius 16 ayat 24. Nah, juga demikian juga tentang pengampunan ya. Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sampai 7 kali? Tuhan bilang, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali ya. Artinya tidak terbatas ya. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita pun tidak terbatas selagi kita masih hidup. Selama kita masih hidup, Tuhan mengampuni kita ya. Demikian juga saudara dan saya, kita harus melakukannya. Seperti apa yang Yesus perbuat dalam hidup kita, biarlah kita juga perbuat kepada sesama ya. Saudara, memang menyakitkan bagi manusia daging, itu namanya menyangkal diri ya. Itu namanya memikul salib apabila kita justru teraniaya oleh karena kebenaran. Namun Tuhan Yesus berkata, berbahagia orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, oleh karena namaku kamu dihina, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, karena besar upahmu di dalam kerajaan surga. Ya, saudara, itulah harga dari kita mengikut Yesus ya. Saudara, ada banyak yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan yang bertentangan dengan sifat dasar kita sebagai manusia daging ya. Yesus tidak memanggil kita untuk mengikuti jalan yang mudah ya. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, di dalam dunia ada 2 jalan ya, jalan yang lebar dan jalan yang sempit ya. Jalan yang sempit itu yang menuju kehidupan dan sedikit orang yang melaluinya. Sedangkan jalan yang lebar itulah jalan kebinasaan dan banyak orang yang mau melaluinya. Inilah gambaran, saudara, banyak anak-anak orang yang mengaku bahwa mereka adalah anak Tuhan, namun mereka tidak mau membayar harga dari pengiringan mereka kepada Tuhan. Menjadi pengikut Yesus, Tuhan Yesus katakan, kau harus sangkal diri dan pikul salib. Ya, meninggalkan kenyamanan hidup ya. Saudara, kalau kita perhatikan saudara, dengan pengajaran-pengajaran khususnya pengajaran-pengajaran tentang kemakmuran, teologi kemakmuran yang selalu mengajarkan bahwa ikut Yesus engkau akan diberkati,
secara khususnya dalam hal materi, saudara ya, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang untuk mengikut Yesus supaya usaha mereka diberkati, saudara pekerjaan mereka diberkati, saudara hal-hal yang duniawi memang tidak salah. Namun motivasi mereka mengiring Tuhan bukan kepada perubahan hidup ya, tetapi karena mereka mau diberkati secara jasmani ya. Saudara, sehingga pada saat saudara mereka mengalami kesukaran hidup, mereka tidak tahan menghadapinya ya, dan mereka segera murtad meninggalkan Tuhan ya. Saudara, Yesus mengajarkan kita, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita, saudara dan saya, siap membayar harga, rela menderita untuk Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus rela menderita bagi saudara dan saya ya. Nah, saudara, Yesus bahkan menantang seorang muda yang kaya raya untuk memberikan hartanya kepada orang miskin lalu mengikuti dia ya. Namun apa yang terjadi di dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa orang kaya itu pergi, dia kecewa dan meninggalkan Tuhan ya. Saudara, Tuhan seringkali menguji hati kita. Apakah kita betul-betul mengasihi Dia lebih dari apapun ya yang ada dalam dunia ini. Seperti Tuhan mengasihi saudara lebih daripada seluruh isi dunia ini. Ya, tanda daripada Tuhan mengasihi kita, Dia rela menyerahkan nyawanya, menggantikan saudara dan saya, menebus segala dosa kita, mati di kayu salib. Ya, Dia meninggalkan tahta yang mulia sebagai Allah dan menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Untuk saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Itulah bukti kasih Tuhan. Ya, demikian juga kita, saudara, bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita rela menderita, membayar harga, berapapun harganya, karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, saudara, kita harus siap untuk meninggalkan kenyamanan hidup kita. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dan mulia, yang nilainya kekal, ya, yaitu hidup kekal itu sendiri. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kamu memiliki semua dunia, tetapi kamu kehilangan nyawanya, ya. Nah, saudara, apa yang Yesus sampaikan kepada para murid dan orang banyak sungguh sangat bertentangan dengan apa yang ditawarkan oleh gereja-gereja akhir zaman yang mengajarkan teologi kemakmuran dan membuat jemaat tidak dewasa rohaninya menjadi materialistis dan duniawi ya. Karena itu kalau kita ingin mengalami perubahan hidup menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang militan, maka saudara, kita siap membayar harga berapapun harganya. Sebagaimana gereja yang mula-mula ya, bahkan mereka rela membayar nyawanya demi imannya kepada Tuhan Yesus. Ya. Hal yang kedua untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang kedua adalah tidak menunda apa yang harus kita lakukan untuk Dia. Ya. Di dalam Matius 8:21 ayat sampai 22 dikatakan seorang lain, yaitu salah seorang murid yang berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, Yesus tidak mengizinkan orang muda atau murid tersebut menunda untuk mengikutinya sampai ayahnya meninggal dunia. Ya, Yesus tidak dapat menunggu, saudara. Kenapa? Yesus sedang menunjukkan sesuatu yang sangat penting dan merupakan masalah yang umum bagi mereka yang mengaku mengikut Yesus. Ya, selalu ada hal lain yang muncul yang menunda kita menyerahkan segalanya demi mengikut Yesus. Jika kita membiarkan satu hal menunda kita untuk mengikutinya,
maka ada banyak hal lain yang dapat menunda kita untuk mengikut Yesus, ya. Begitu banyak hal yang bersaing untuk mendapatkan waktu dan perhatian kita dalam hidup ini, ya. Yang terjadi adalah kita membiarkan hal-hal tersebut menunda kita untuk mengikut Yesus, ya. Sebagai contoh, saudara, ya, ada banyak saudara orang berpandangan bahwa ya untuk beribadah ya dia bisa lakukan minggu depan, ya, karena memang minggu ini dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia menunda melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan akibatnya begitu minggu depan dia akan tertunda lagi, dan sampai akhirnya saudara dia disibukkan dengan pekerjaan dan melupakan Tuhan. Ya, intinya adalah Tuhan mau prioritas kita hanya kepada Tuhan. Ya, saudara, ya jangan yang utama kita kebelakangkan dan yang tidak utama kita dahulukan, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, selalu ada sesuatu yang memasuki hidup kita yang menunda kita mengikut Yesus. Ya. Saudara, berapa kali ya kita menunda saudara apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Misalkan juga ya saudara untuk kita berdoa ya atau bersaat teduh, membaca firman, ya. Seringkali kita menunda dan sampai akhirnya kita tidak bisa membaca firman Tuhan sepanjang hari itu oleh karena kesibukan-kesibukan kita, ya. Saudara, Tuhan tidak mau menunggu, ya. Tuhan mau lihat hati kita. Tuhan mau perhatikan prioritas hidup kita. Ya, apakah kita mendahulukan Dia atau tidak. Ya, seperti tadi seorang murid yang dia berkata, Tuhan, sampai nanti setelah ayah saya meninggal baru saya akan mengikut Engkau, ya. Ada banyak orang juga seperti itu, saudara. Nanti kalau saya udah dapat pekerjaan, saya akan melayani Tuhan atau setia ibadah. Namun kenyataannya setelah mendapat pekerjaan, dia sudah tidak lagi setia ibadah, bahkan tidak melayani Tuhan. Ya, saudara, harus ada prioritas dalam hidup saudara dan saya. Di dalam kita mengiring Tuhan. Seorang murid sejati, dia pasti memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala sesuatu yang bersifat fana, ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saudara boleh menguatkan kita kembali untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, rela membayar harga, ya, karena upah kita sangat besar dalam kerajaan surga. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang rela bayar harga berapapun harganya. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi pengikut Yesus yang sejati, memprioritaskan Tuhan di atas segala kepentingan-kepentingan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni segala dosa kami. Seringkali hati kami mengutamakan hal-hal yang duniawi dan kami membelakangkan Tuhan. Hal yang rohani justru kami tidak anggap penting, justru yang jasmani yang kami anggap penting. Padahal firman-Mu katakan justru yang rohani, yang kekal, itu yang menjadi fokus hidup kita. Yang jasmani, yang sementara, yang tidak kekal, itu harus diletakkan di belakang. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah hati kami hanya melekat padamu, memprioritaskan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya pasti Tuhan tambahkan. Terima kasih Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih tiap kami yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, Tuhan yang tolong di dalam nama Yesus buka jalan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan,
di dalam usaha Tuhan yang pulihkan. Demikian juga dalam studi Tuhan yang tolong hubungan dengan sesama, Tuhan pulihkan kembali. Hubungan orang tua dengan anak, anak orang tua, menantu dengan mertua. Tuhan pulihkan hubungan kami dengan kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.